محمدا رسول الله. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan ahli ilmu, alim ulama. Yashfa'u yaumal qiyamati, akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat 3 golongan utama. 3 golongan utama. Ada berapa? 3. Jadi ada 3 golongan utama yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Thalathatun, ada 3 golongan. 1, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, thummal ulama'u, para ulama. Jadi urutannya setelah para nabi. Kemudian siapa? Para ulama. Ketiga, thumma syuhada'u, syuhada, orang-orang yang syahid, yang kehidupannya didedikasikan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafat ya dengan statusnya syuhada, maka dia berpeluang untuk mendapat izin dari Allah, diperkenankan memberikan syafaat pada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bahas satu-satu. Dalilnya dulu ya. Di sini tidak disebutkan karena memang hanya dicantumkan hadis. Kita catat dulu referensinya. Hadis yang ini saya sudah cek ya, ditemukan di Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Nanti silahkan dicatat referensinya. Nomor hadis 4313, 4313. Yang punya kitab di sini nggak dicantumkan, nanti dirujuk lagi ke sumber aslinya. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4313. Kitabuz Zuhdi, topiknya tentang az-zuhud. Kitabuz Zuhdi, bab hadis syafa'ah. Subtopiknya tentang pembahasan syafaat. Ya, pembahasan syafaat. Sudah ya? Baik, jadi itu yang saya sebutkan referensi. Kitabnya dari sini ada Bul Alim wal Muta'allim, referensi pokoknya dari Sunan Ibnu Majah, hadis yang ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala 3 golongan utama. 3 golongan utama. Pertama, al-anbiya, para nabi. Urutan pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya, urutan pertamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan semua nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, enggak diperkenankan memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Dalilnya mana Ustaz? Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 7510. Nomor hadis 7510. Paling kanan sebelah atas tuh, di topik yang terakhir, topik 97. Sudah? Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, intalaqna ila Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam al-Bukhari menyampaikan kisah tentang sekelompok masyarakat Basrah, Ahlul Basrah, mereka pergi menemui Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, intalaqna ila Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fatashaffa'na bi Thabitin. Maka sebelum kami menemui Anas bin Malik, kami bertemu dengan Thabit ya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, kata mereka bertemu dengan Thabit. Fantahaina ilaihi wa huwa yusalli duha. Maka kami ketika menjumpainya ya, beliau baru selesai menunaikan salat duha. Selesai salat duha bertemu dengan beliau, ditanya mau kemana ya, maka dikatakan ingin ke tempatnya Anas bin Malik. Ya, fasta'dzana Tsabitun, maka Tsabit juga minta izin kepada kami untuk ikut serta, kata orang-orang Basrah ini, untuk menemui Anas bin Malik. Fadakhalna alaihi wa ajlasa Tsabitan ma'ahu fi sarir. Maka kami masuk ke tempatnya Anas bin Malik, lalu Anas memuliakan Tsabit duduk di samping dipannya. Kemudian ketika sampai ke situ maka disampaikanlah ya, Tsabit mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ini adalah Ahlul Basrah. Ya, apa yang mereka inginkan datang kepada Anda, liyuhadditsahum, supaya Anda bisa menyampaikan kepada mereka hadits syafa'ah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Datang kepada Anda jauh-jauh dari Basrah. Basrah itu sekarang di Irak ya. Ya, datang kepada Anas bin Malik, posisinya di Madinah, ya, dari Irak datang ke Madinah, dari Basrah datang ke Madinah hanya untuk tahu hadis. Setelah itu apa yang terjadi? Maka mereka bertanya tentang hadis syafaat, maka
Berkatalah qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu redaksi hadisnya ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza kana yaumul qiyamati, jika telah terjadi hari kiamat, majannasu, maka manusia mulai sibuk berkelompok, bergelombang. Maja itu taifah, berkumpul. Ya, pengen cepat dihisab. Karena udah lelah dengan situasinya. Ya, digambarkan kan banyak. Nanti satu saat ngaji hadis kiamat ya, supaya kita nggak terlalu lompat gitu ya. Ngaji. Ya, Masya Allah itu situasinya beda. Ya, bagaimana peluhnya, lelahnya, ingin nunggu hisab. Tapi nanti ada beberapa golongan yang santai. Santai aja. Orang lain sibuk, capek, keringat nih, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam. Ada yang diilustrasikan matahari tinggal sejengkal dan sebagainya gitu ya. Itu menggambarkan situasi yang ya chaos, fauda, ya situasi kalau kita sebut chaos ya kacau gitu ya. Lebih kepada situasi yang gelisah, cepat, pengen mendapat kepastian dan sebagainya gitu. Tapi ada nanti yang santai-santai aja. Di antaranya ada yang tenda besar naungan untuk 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan saat orang lain merasakan kesulitan, capek, bingung, lelah, penat. 7 golongan ini santai aja. Siapa 7 golongan itu? Ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imam itu macam-macam. Imam masjid juga disebut imam kan? Ya kan? Rumah tangga disebut imam. Sampai ke puncaknya nanti pemimpin negeri. Makanya didoakan pemimpin itu supaya adil. Ya, didoakan supaya adil. Kalau salah, diluruskan dengan cara yang lembut, diberikan masukan, bukan dicaci maki. Ya. Kemudian didoakan supaya adil. Imam juga begitu, harus adil. Adilnya imam tuh nengok kepada makmum, lihat siapa yang sholat. Ya, jangan karena imam baru hafal surat Al-Baqarah dibaca sampai setengah Al-Baqarah gitu. Ya, tiba-tiba lihat ke belakang kosong semua gitu. Ya, mungkin ada orang yang mampir di perjalanan, dia menunggu anaknya sudah nunggu, pengen cepat pulang. Nah, ada orang transit sebentar pengen cepat ke bandara. Ya, Anda bisa jadi imam, lihat dulu siapa. Ada orang yang nggak mampu berdiri lama. Masya Allah, karena Jumat saya bacakan Al-Kahfi 1, yang kedua Yasin. Ya, begitu tengok ke belakang dimaki-maki karena dia ketinggalan pesawat gitu kan. Ya, lihat ke belakang, bacakan yang sesuai. Nggak apa-apa. Ya, lihat ke belakang. Setelah itu katakan istaqimu, rapatkan. Ya, lu baca ayat-ayat yang sesuai dengan kiranya kebutuhan imam pada masa itu atau suasananya bagaimana. Suasana ada wabah, baca tentang ayat-ayat yang memohon kepada Allah dibebaskan dari penyakit. Suasana menjelang haji, baca ayat-ayat tentang haji. Yang haji dimudahkan, yang belum haji kemudian akan diberikan kenyamanan dan kelapangan untuk berangkat. Ya, tadi misalnya ada ajakan untuk umrah yang belum berangkat, imamnya baca supaya memudahkan yang belum berangkat bisa berangkat. Itu salah satunya. Atau ayat-ayat umum untuk kemaslahatan. Itu. Ya, bahkan nanti ada yang suka baca ayat tauhid aja. Ada yang hobinya di antara sahabat Nabi itu, ada yang hobinya baca qul huwallahu aja rakaat kedua. Nah, itu ada sanadnya. Bacanya qul huwallahu aja, sampai diadukan sama sahabat nih. Ya, sampai ya kalau kita sekarang disebutnya imam kulhu gitu kan. Ya, Nabi ini bacanya qul huwallahu terus katanya kan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kenapa engkau baca setiap rakaat kedua qul huwallahu?" Ya, kata beliau, "Karena saya menemukan banyak sifat tauhid, sifat Allah yang indah di situ dan saya mencintai Allah." Maka turunlah berita hadis qudsi. Ya, Allah menyampaikan kepadamu, ketika engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Gitu. Jadi ada banyak sekali, banyak. Di Islam itu semuanya tuh serba indah, serba mudah, tapi enggak dimudah-mudahkan. Ya, maka ketika datang itu disampaikan, manusia itu penat, pekat, ada yang santai, 7 golongan. Di antaranya itu. Yang kedua, rajulani tahaddani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, mencintai. Yang dimaksud mencintai itu 2 orang di sini maksudnya apa? Yang laki-laki, perempuan atau pasangan yang halal. Ya, tapi bukan laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, bukan. Ikan mengajak supaya sama-sama dapat ridha Allah. Ya, akhi, besok itu ada hari Senin, puasa, amal akan ditampakkan pintu surga terbuka, puasa yuk. Nah, itu maksudnya. Tahajud, saling ingatkan, kan? Suami istri juga begitu misalnya, ya mengajak pada kebaikan, istri suruh pakai jilbab, ke majlis ta'lim karena ingin mendapatkan ridha Allah. Itu dinaungi nanti dihisab di hari kiamat. Ya, kalau laki-laki ke perempuan belum nikah perhatian itu modus namanya, kan? Ya, ukhti tahajud yuk ya. Nah, begitu sudah nikah nggak tahajud ya, itu apa namanya? Nggak konsisten. Jelas ya? Nah, di antaranya siapa lagi? Rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang hatinya itu cinta masjid. Pengen ke masjid. Masya Allah, ke masjid, pengen mengabdi walaupun cuma bersih-bersih, ikut di DKM, ikut macam-macam, tapi terpaut kalaupun jauh mikirin masjid.
Gimana nih kas masjid masih cukup atau tidak? Gimana bayar listriknya? Gimana snack untuk jamaah? Gimana coffee morningnya? Macam-macam tuh. Ya, itu kepikiran terus tuh. Itu muta'alliqan bil masajid. Itu yang kita sebut dengan rel masjid. Ya, jadi ada rel Madrid, ada rel masjid. Ya, saya netral. Saya bukan supporter salah satu klub bola gitu ya. Nah, cuman kalau ditanya saya hafal. Saya tahu Benzema kemarin dapatkan Ballon d'Or juga ya. Cuman yang dapat naungan di hari kiamat rel masjid. Nah, itu diantaranya. Nanti ada yang itu satu tenda besar. Ada yang tendanya jalan terus ikut. Ada yang ikut, dia keluar dari situ santai aja ikut, dinaungin terus. Ya, jadi teduh, yang lain kepanasan itu teduh, dia bisa keluar. Ya, siapa itu? Di antaranya nanti ada orang yang ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Yang keduanya jadi awan menaungi terus. Kemana dia jalan dinaungi. Ya, kemana dia jalan dinaungi, itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya orang-orang yang sudah hafal Al-Baqarah di era Nabi sekalipun kecil itu dihormati. Dihormati sekalipun baru Al-Baqarah. Ya, yang lain itu nggak bisa menyoal. Oh, ini orang ini udah dapat naungan di hari kiamat, kita belum mau nyoal orang ini. itu diantara takrimnya para sahabat pada yang lainnya. Lalu mereka datanglah faja'u ila Adam alaihissalam, maka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta syafaat. Maka qala Adam alaihissalam, maka Adam menyampaikan, ya, lastulaha, aku bukan pemiliknya. Fadhhab ila Ibrahim, fadhhabu ila Ibrahim, fa innahu khalilullah. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam, karena dialah khalilullah, ya, yang dicintai oleh Allah. Faja'u ila Ibrahim alaihissalam fatalabu syafa'ata, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata, lastulaha, aku tidak berhak memberikan saat ini. Idhabu ila Musa alaihissalam fa innahu kalimullah. Pergilah kepada Musa alaihissalam karena beliau kalimullah. Ya, yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau diundang ke pimpinan diajak ngobrol langsung, bukankah itu istimewa? Musa kalimullah. Dikhitab langsung oleh Allah. Musa itu istimewa, kata Ibrahim. Datang. Faja'u ila Musa alaihissalam, datanglah kepada Musa alaihissalam, fatalabu syafa'ata faqala lastu laha. Aku belum berhak sekarang. Belum berhak. Aku bukan pemiliknya. Idhabu ila Isa alaihissalam fa innahu ruhullahi wa kalimatuh. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam karena beliau ruhullah wa kalimatuh. Kalimat Allah dan rohnya. Maksudnya apa? Roh di sini bukan menyatu dengan Tuhan, awas. Awas, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan punya keistimewaan ketika rohnya ditiupkan. Dan dengan kalimat Allah, jadilah ia terkandung dalam rahim ibundanya tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu maksudnya. Karena kita pun rohnya dari Allah, sama-sama. Ya, dalilnya apa? Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi bir ruhi faqa'u lahu sajidin. Roh kita pun dari Allah. Maksudnya pemiliknya Allah. Roh Allah itu adalah yang rohnya pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya Nabi Isa dengan kita, kalau kita ada proses, ya, proses seksual antara laki-laki dan perempuan dengan suami dan istri. Kalau Nabi Isa alaihissalam ditetapkan oleh Allah jadi, maka ibunya mengandung tanpa disentuh. Bahasa Qur'annya, ya, walam yamsasni bashar, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh, ya. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak banyak, ya, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun cuman Maryam alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam disebut ruhullah wa kalimatuh. Jelas sampai sini? Ya, tapi tetap bukan Tuhan. Dalam keyakinan kita umat Islam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi nabi dan rasul terpilih. Mudah bagi Allah. Maka datanglah faja'u ila Nabi Isa alaihissalam, maka datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam, fatalabu syafa'at, mereka minta syafaat, maka berkata Nabi Isa alaihissalam, lastulaha, aku sekarang bukan pemiliknya. Ya, belum saatnya untukku. Maka berkata beliau, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ila, ya, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan Nabi untuk adab di situ, maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatalabu syafa'ata faqala ana laha. Ya, akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Fasta'dzana Allah subhanahu wa ta'ala faqama baina yadayhi. Kemudian maka beliau menyampaikan, ya, aku akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkanlah oleh Allah cara memujinya. Ya, maka diajarkan
Tapi kata Nabi, aku belum diberitahu sekarang. Nanti pada saatnya, fa'alhamani bil mahamid bi mahamidah, maka diajarkan aku, diilhamkan kepadaku cara memuji Allah. Fa ukhira sajida, maka beliau kemudian bersujud dengan memuji Allah. Sujud mengatakan ummati ummati. Nah, itulah ya Allah umatku, umatku. Jadi yang masuk surga duluan itu dengan syafaat Nabi, umat Rasulullah SAW. Nabi lain belum masuk. Nabi Muhammad dulu. Syafaat minta untuk umatnya. Jadi di antara sekian urutan Nabi itu Nabi Muhammad duluan dengan segala keutamaannya. Ummati ummati. Sampai diperintahkan qala Allah azza wa jalla irfa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Irfa wa yusma. Silahkan sampaikan. Tu'tah. Angkat kepalamu, irfa ra'saka. Hadisnya begitu. Irfa ra'saka, angkat kepalamu. Yusma, kul yusma, katakan akan didengar, tu'tah, akan diberi, ya. Kemudian fasfa yusfa, mintakan syafaat, akan diberikan syafaat itu. Maka Nabi diperintahkan untuk bangkit dari sujudnya dan memohonkan kepada Allah syafaat, maka meminta kepada Allah, ummati ummati, Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Nah, yang kedua ulama, tsummal ulama. Kita berhenti di sini dulu supaya babnya lengkap. Tsummal ulama, setelah para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, selesai, ya kan? Kemudian setelah itu, ya nabi-nabi, para nabi, ulama diberikan kesempatan. Alim. Di antara ulama ini nanti ada di antaranya ahlul Quran. Ahlul Quran ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggandeng orang tuanya dulu. Pasangannya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suami kerja tapi minta istri, "Mama ikut hafalan itu." Ya, semampu yang bisa dikerjakan. Insyaallah papa support misalnya. Hafal tuh. Itu nanti di hari kiamat saat dibangkitkan, apalagi dia alim, alimah misalnya, bisa mengajarkan kembali, ngajar dan seterusnya. Itu Masya Allah saat dibangkitkan, diperintahkan menggandeng suaminya, menggandeng bapak ibunya, dan anak-anaknya masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Ada orang yang akan masuk ke surganya lewat surga Aden. Kemudian diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang saleh. Ah, ternyata Pak, anak jadi ulama itu ada peran orang tuanya, bapak ibunya. Maka sekarang siapkan. Harus ada kebanggaan satu di antara anggota keluarga itu. Kalau cuma jadi ahli dunia, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Perlombaan kita itu ahli akhirat. Kalau bapak ibu siapkan anak dari sekarang jadi ahli akhirat, dunianya akan ikut. Dunianya akan ikut. Silahkan mau jadi dokter yang ahli Quran. Jadi pilot yang ahli Quran, ahli hadis. Itulah ulama. Kalau belum masuk ke situ, di hadis yang sebelumnya, masih ingat? Kun aliman au muta'allimah. Jadilah pemilik ilmu, ulama. Kalau belum mampu, belajar ikut ulama. Mustami'an. Kalau belum mampu muta'alim, jadi penyimak. Mustami'. Au muhibban. Kalau nggak mampu, jadi pecinta ulama. Supaya masuk dalam zumratul ulama. Golongannya para ulama. Ikut. Ikut. Jadi kalau bisa jadi ulama, masih mencoba, belum mampu, kemudian jadi muta'alim, muridnya ulama. Kalau belum mampu kita dapat yang khusus muridnya ulama, jadi mustami'nya ulama. Murid itu beda, ya. Muta'alim dengan mustami' itu beda. Ya, muta'alim itu bisa ikut terus, ya. Ada sanad, ada ijazah kadang-kadang, atau nanti ada kajian yang khusus menghimpun itu, atau dia memang terus ikut begitu. Ya. Atau mustami' pendengar umum. Atau yang keempat, au muhibbah, atau pecintanya. Itu masuk dalam zumratul ulama, golongan orang-orang yang diikut sertakan bersama ulama. Diingat dia tuh. Makanya guru saya dulu sering mengajarkan, kalau nanti kamu nak sudah mengajar, kamu tuh kalau ngajar lihat wajahnya tuh. Wajahnya lihat. Nah nanti kamu siang ngajar, malam kamu berdoa. Dalam tahajud, dalam sholat. Nah bayangkan tuh wajah-wajah yang kamu lihat itu. Walaupun kamu nggak tahu siapa namanya. Minta kepada Allah supaya ilmu itu berkah masuk ke dalam jiwanya, diberikan hidayah, diberikan kemudahan aktivitasnya, diberikan kemudahan di alam kuburnya, diberikan kemudahan di akhirat. Itu guru saya dulu begitu. Kayak kami ngajarkannya itu dulu. Nah, jadi itu yang menjadikan kita itu kalau ngajar, ya berusaha semaksimal mungkin. Sebaik yang bisa kita lakukan. Tapi malam-malam tuh bangun lagi. Guru tuh memang harus begitu.
Jadi murid mendoakan gurunya, guru mendoakan muridnya, maka ada ketersambungan di situ. Itu gambarannya. Itulah yang dimaksud dengan yashfa'u yaumil qiyamati thalathatun minal anbiya wal ulama. Maka dekati itu jaga para ulama-ulama itu. Ulama itu ukurannya apa? Ukuran pertamanya bukan ilmunya dulu. Ukuran pertamanya hasil ibadahnya, iman tadi itu, baru mengantar kepada ilmu. Imannya itu tampak pada khasyahnya. Itu yang dimaksud surah Fatir tadi. Ya, dari ayat 27 sampai ayat 28 itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khasyahnya tinggi, ibadahnya bagus. Khasyah itu gini, rasa takut yang menjadikan semua ilmunya diajarkan, dikeluarkan karena Allah. Jadi kalau memberi fatwa, fatwanya karena Allah, bukan karena dunia. Bukan karena ditawarin Alphard, beda kemudian fatwanya. Bukan karena dikasih sarung, kemudian ya diikutin fatwa orang yang ngasih sarung permintaannya. Ini bukan karena dunia, karena nanti akan ada yang begitu. Kalau Anda ngaji tentang hadis-hadis, tanda-tanda akhir zaman, di pembukanya akan muncul nanti da'i-da'i atau yang disebut juga alim dan sebagainya sudah mulai keluar dari jalur fatwa yang benar. Akan ditemukan seperti itu, motong-motong ayat Quran. Ya, atau menjadi stempel misalnya keinginan orang-orang tertentu yang dibawa ke dalam urusan dunia akan ditemukan. Kalau disebutkan pasti ditemukan. Bahkan ada yang mulai aneh bicaranya. Ada. Sayati alaikum unasun au zamanun di mukaddimah kitab hadis Muslim nomor hadis 11 sampai 12. Jilid yang pertama. Ya, yang syarahnya Imam Nawawi itu, ya, paling kanan di pertengahan. Ya, jilid pertama. Akan datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu masa yang akan kalian hadapi. Ya, segolongan orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'akum. Ya, akan datang orang-orang yang membuat kalian itu bingung, kaget kalau mendengar dia bicara, dia ceramah. Ya, karena menyampaikan sesuatu yang aneh, jangankan Anda. Orang-orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget juga katanya. Ya, jadi kalau Abu Jahal dengar pun ikut kaget juga gitu. Ya, kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, kalau nanti menemukan yang seperti itu, waspadalah, waspadalah. Ya, itu bahasa hadisnya. Iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Jauhi mereka, tinggalkan. Ya, aneh nggak kalau dengar begini? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Aneh nggak? Jangankan antum, orang dulu pun kalau dengar ikutan aneh juga. Abu Jahal juga akan aneh juga itu. Ya, makanya kalau ada yang dengar yang begitu, mesti hati-hati, mesti waspada. Sekarang sudah ditemukan. Ya, jangan merasa paling benar dengan agamanya sendiri. Yo, kalau nggak merasa benar, ngapain kita masuk Islam? Pemeluk agama itu meyakini kebenaran agamanya, makanya dia beragama. Ya kan? Saudara-saudari kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha merasakan dengan pandangan mereka bahwa itu benar, makanya mereka pilih itu. Kita merasakan Islam itu benar, paling benar di antara yang lain. Makanya karena merasa benar kita masuk Islam. Ya, jangan merasa benar sendiri, itu orang nggak benar. Paham nggak? Paham nggak? Toleran itu ya harus dengan cara menghormati, dengan cara tidak mengganggu. Lakum dinukum. Kita udah khatam, jangan ganggu orang, tapi juga jangan ikut-ikutan. Ya, la ikraha, jadi jangan ikut-ikutan. Adzan di masjid, sholawatan di majlis. Ya, sholawatan tempat ibadah agama lain, kan? Ya sama-sama bikin bingung. Ya, yang sana bingung kan cerianya cuma di wajah aja, di hatinya kan menolak. Makanya Buya Hamka mengatakan itu pengkhianatan paling tinggi. Di wajah senyum, di hati menolak. Wajahnya senyum, hatinya membenci. Gimana tuh diekspresikannya? Kan nggak bisa begitu. Ya, makanya daripada ada pengkhianatan kata Buya Hamka yang nggak usah disertai, yang betul tuh begitu, zero tolerance, toleransinya zero tolerance, hormati tanpa merusak, tanpa mengganggu. Kalau nanya jelaskan, gitu, itulah dakwah. Paham? Tsumma syuhada, yang ketiga adalah para syuhada. Siapakah syuhada itu? Ada berapa golongan? Bagaimana mendapatkan syafaat? Itu nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah, ya. Yang penting kita tahu ada 3 golongan, dan di antara golongan itu yang keduanya sudah kita bahas bersama. Mulai hari ini coba perbaiki diri kita, pulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. Yang penting tidak harus mewarisi keburukan-keburukan yang mungkin diwariskan oleh siapapun. Jelas sampai sini?